Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari Bukit Sion kami menyapa kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 13 Mei 2026. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami hari ini boleh menikmati hari baru, semua karena penyertaan-Mu. Memulai hari ini, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu hari ini boleh kedengaran baik kepada kami, boleh kami mengerti dan memahaminya, sehingga kami mampu jadikan sebagai pedoman hidup di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dan bersabdalah kepada kami karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 hingga ayat yang ke-35. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Tema dari bacaan kita hari ini yang akan menjadi perenungan kita bersama, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, salah satu bentuk pelayanan gereja yang terus-menerus hidup ialah kunjungan kasih kepada mereka yang mengalami pergumulan, termasuk yang sedang sakit. Yesus, Sang Tabib Agung, telah meletakkan teladan sekaligus ajaran tentang pelayanan kasih itu. Berangkat dari teladan dan ajaran Yesus itulah, para rasul termasuk Petrus tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Perjalanan pelayanannya kemudian membawa Petrus ke sebuah kota perdagangan di Lida. Jelas dalam bacaan kita. Di Lida, ia menemukan Eneas yang telah 8 tahun bergumul dengan kelumpuhannya. Kelumpuhan yang membuatnya harus terus berbaring dan tentu saja menggantungkan kehidupannya pada pertolongan orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam perjumpaan itu, Petrus tidak menawarkan obat atau bantuan apapun selain dengan iman meminta Eneas untuk bangun dan menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Eneas pun bangkit dari tempat tidurnya tidak dengan bantuan siapapun selain kekuatan kesembuhan yang dialaminya karena Yesus Kristus. Kesembuhan yang dialami oleh Eneas kemudian menjadi kesaksian nyata bagi orang di Lida dan Saron untuk berbalik kepada Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah perjalanan pelayanan Petrus yang berkeliling untuk memberitakan Injil dan menyaksikan kepada orang lain tentang kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan, haruslah terus menjadi amanah pelayanan bagi gereja atau segenap umat percaya untuk tidak mengurung kabar baik itu dalam tembok-tembok gereja atau dalam komunitas tertentu saja. Gereja ataupun umat Kristen dipanggil dan diutus untuk mempersaksikan kepada mereka yang sedang sakit dan mengalami berbagai persoalan hidup untuk mengimani dan berelasi dengan Yesus Kristus, Sang Tabib itu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua untuk memahami firman-Nya hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena hari ini, pagi ini, bersama kami telah diperdengarkan firman-Mu. Teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami betul-betul memaknai firman-Mu ini dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus setia dalam perjalanan hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus mengandalkan kuasa-Mu, kami terus percaya bahwa Engkau terus beserta kami. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami mampu seperti Petrus menjadikan hidup ini untuk menjadi pelayanan, menjadi kesaksian, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, secara khusus hari ini. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar segala sesuatu boleh kami kerjakan dengan baik. Kami boleh berhikmat, bijaksana, bahkan biarlah kerendahan hati boleh terus menjadi bagian hidup kami semua. Agar di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kami mampu mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka masing-masing, biarlah mereka juga dengan penuh kebijaksanaan memerintah kami dengan baik, dan biarlah betul-betul menciptakan kasih dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Juga kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk orang-orang di belahan dunia ini yang sedang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berkati mereka semua, biarlah kuasa-Mu dan lindungan-Mu terus menjadi bagian hidup mereka semua. Karuniakan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman. Biarlah semua apa yang sedang mereka lakukan berkenan bagi-Mu, dan betul-betul keadilan dan kebenaran boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami semua umat-Mu. Tuntun kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu. Kami percaya Engkau merancangkan kehidupan yang terbaik bagi kami semua. Ampuni kami. Inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.